Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke teman-teman, hari ini hari Kamis tanggal 4 Mei 2023. Sesi pertama telah berakhir ya teman-teman ya. Ini menuju sesi kedua. Jadi saya akan mereview beberapa saham yang berpotensi menguat hingga akhir sesi 2. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham BRIS. Kita bisa lihat saham BRIS saat ini berhasil break dari area MA20 ya teman-teman ya. MA20 ini yang sebelumnya menjadi resisten, saat ini berfungsi sebagai support teman-teman. Kita lihat penguatan harga saham BRIS saat ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume teman-teman ya. Hari ini dia berhasil menguat 2,4% hingga sesi pertama ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan ini sesi kedua, hingga sesi kedua ini BRIS tetap mampu bertahan di atas garis MA20. Nah ini kalau misalkan hingga akhir sesi 2 nanti BRIS mampu close di atas garis MA20, maka ada potensi BRIS akan kembali menguat dan dia akan menguji area resistance selanjutnya. Nah di sini ada area resistance. Oke, kita coba tarik garis. Area resistance di kisaran harga 1785 hingga 1820, yang mana area ini berpotensi akan diuji oleh saham BRIS teman-teman ya. Ini menarik. Kalau kita lihat pergerakan saham BRIS ini saat ini dia masih ada di fase strong uptrend. Dia mampu bertahan di atas garis MA200 dan MA20 teman-teman. Oke. Jadi untuk BRIS ini masih cukup menarik ya teman-teman ya. Next kemudian ada saham dan kode JPFA. Oke. Oke, JPFA hingga sesi pertama berakhir, ini JPFA ditutup menguat 2,33%. Dan kalau kita lihat ini saat ini JPFA tepat ada di area resisten di garis MA20 ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau misalkan hari ini hingga akhir sesi 2 JPFA berhasil close di atas garis MA20, maka JPFA berpotensi dia akan kembali melanjutkan penguatannya teman-teman. Dan targetnya dia akan menuju area resisten terdekat. Oke, di sini kita bisa coba tarik area resisten terdekat untuk JPFA. Yakni di kisaran harga 1140 hingga 1150-an teman-teman ya. Jadi kuncinya ada di garis MA20 nih teman-teman. Jadi mudah-mudahan JPFA berhasil close di atas garis MA20. Namun sebaliknya kalau misalkan ternyata hari ini atau hingga akhir sesi 2 JPFA gagal untuk break dari area MA20, misalkan dia ditutup di bawah MA20, maka ada kecenderungan JPFA akan bergerak turun teman-teman. Dan untuk tren dia tetap sama, dia akan downtrend ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kemarin melakukan buy di area harga mungkin di kisaran harga 1075 atau tadi 1080, maka tentunya saat ini sudah cuan ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham JPFA ini masih gagal menembus garis MA20, maka dia akan berpulang untuk turun teman-teman. Oke. Oke, next kemudian ada saham dengan kode film. Oke. Oke, film saat ini tepat ada di area MA20 ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat MA20 ini merupakan area resisten yang cukup kuat teman-teman. Namun sebaliknya kalau misalkan film berhasil close di atas garis MA5, MA20 dan MA5, maka saham film akan berpotensi dia akan kembali menguat teman-teman. Dan targetnya kalau dia berhasil break dari garis MA5, dia akan menuju area resisten di MA200 di kisaran harga 2010 ya teman-teman ya. Oke. Namun sebaliknya kalau misalkan dia gagal menembus garis MA5, maka dia akan berpulang untuk turun teman-teman. Dan kalau dia turun, maka dia berpotensi dia akan jebol dari garis MA20 teman-teman. Nah kalau misalkan dia jebol dari garis MA20, maka tren akan masih sama, dia akan downtrend dan ada kecenderungan harga bergerak ke bawah teman-teman ya. Oke, jadi untuk saat ini kita bisa melakukan posisi beli dengan memanfaatkan ada area support MA20 dan targetnya di garis MA5 di kisaran harga 1750 ya teman-teman ya. Oke. Jadi mudah-mudahan hingga sesi 2 berakhir film mampu bertahan di atas garis MA20 dan MA5 teman-teman. Oke. Next kemudian ada saham dan kode PTMP. Oke. Oke, PTMP ini juga pergerakan cukup menarik ya teman-teman ya. Dia berhasil break dari area garis MA20. Dan kalau kita lihat sini ada area resisten terdekat, yang mana area ini berpotensi diuji oleh PTMP. Oke.
yakni di kisaran harga 210 hingga 214 teman-teman. Ini adalah target terdekat resisten untuk saham PTMP. Di selama pergerakan saham PTMP ini dia masih bertahan di atas garis EMA 20, maka secara pergerakan tren dia masih terjaga di uptrend. Namun sebaliknya kalau dia jebol dari garis EMA 20, kita harus waspada ya teman-teman ya, karena ada kecenderungan harga bergerak turun dan tentunya tren dia akan berubah menjadi downtrend. Oke. Namun kalau kita lihat saat ini, ini masih cukup menarik dan berpeluang PTMP menguat. Yang mudah-mudahan hingga akhir sesi 2 nanti PTMP berhasil menguat dan terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham WiFi. Oke, kita lihat saham WiFi ini juga menarik ya teman-teman ya. Ini secara tren dia uptrend, pergerakannya terus bergerak ke atas. Saat ini dia masih bergerak di atas garis EMA 20 dan EMA 200. Ini EMA 20 dan EMA 200 merupakan area support kuat untuk saham WiFi. Selama pergerakan saham WiFi ini berada di atas garis EMA 20 dan EMA 200, maka ada kecenderungan harga bergerak naik ya teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat hari ini WiFi berhasil menguat 5%, di harga penutupan di 230. Dia ada di sempat harga tertinggi di harga 240 teman-teman. Oke. Targetnya masih sama ya teman-teman ya. Di sini ada area resistance di kisaran harga 284 hingga 298 teman-teman. Inilah target kenaikan dari saham WiFi. Ya, mudah-mudahan saham WiFi mampu melanjutkan penguatannya hingga area resistance di area harga 284 hingga 298. Jadi selama pergerakan masih ada di atas garis EMA 5 dan EMA 20, maka pergerakan WiFi ini masih cukup oke, masih berpeluang untuk dia menguat. Namun kalau dia jebol dari garis EMA 20, maka dia akan bergerak turun dan tren berubah menjadi downtrend. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Dan mudah-mudahan review saham yang kita bahas ini berhasil menguat hingga akhir sesi 2. Oke, terima kasih dan sukses selalu.